terima kasih teman-teman karena sudah bergabung sesuai jadwal kita. Yang sudah kita buat bersama bahwa sore ini kita akan berkumpul untuk membahas satu isu yaitu Internet of Things. Jadi kita ada dari 2 dinas koperasi, 2 dari puskesmas dan 1 inspektorat, Mbak Mas ya. Ya. Nah sesuai tadi bahwa kita hari ini sore ini akan membahas Internet of Things. Kita semua kan berasal dari pemerintah Kabupaten Probolinggo dan bagaimana dengan Internet of Things implementasinya selama kita di sini. Nah itu akan kita diskusikan bersama. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, untuk apa itu Internet of Things, bagaimana implementasinya dari sisi kebijakan, terus kelebihan, kelemahan kayak gitu ya Bu ya. Bapak Ibu, oke. Dimulai dari definisi, kita samakan dulu ya satu pandangan ya. Saya terangkan dulu bahwa Internet of Things itu adalah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Jika melihat sejarahnya, pertama kali disebut oleh ahli teknologi asal Inggris Kevin Ashton yang mendeskripsikan teknologi ini sebagai mata dan telinga dari komputer. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang mungkin ada bisa menyebutkan dari sumber lain atau mungkin pandangan lain terkait definisi ini dari Internet of Things? Ya, kalau menurut literatur yang saya baca, sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faisal. IoT itu adalah suatu pemrograman yang di mana setiap perintahnya itu bisa menghasilkan interaksi ke semua perangkat yang terhubung dan secara otomatis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Jadi pengguna hanya tinggal mengoperasikan saja dan hanya menunggu hasilnya seperti itu. Oke, Mbak Mainatul, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, berarti bisa kita simpulkan sama-sama ya teman-teman ya, bahwa ini adalah Internet of Things adalah berbagai macam perangkat yang intinya itu kita meminimalisir penggunaan manual yang dikerjakan oleh manusia, dan sebisa mungkin adalah semua pekerjaan itu lebih hemat dengan menghemat waktu dan tenaga karena dikerjakan oleh komputer. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa bahas terkait dari kebijakan IoT di lingkungan kita kerja yaitu Pemkab. Gimana kalau menurut teman-teman IoT ini di lingkungan kita bekerja? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mas, coba Mas ini, Mbak Neni coba. Apa Mbak pendapatnya terkait ini Mbak kebijakan IoT di baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai kebijakan IoT di Pemkab Probolinggo ini sangat memudahkan sebenarnya ya, memudahkan untuk pegawai di Pemkab Probolinggo untuk memaksimalkan pekerjaannya. Jadi yang sebelumnya manual, jadi lebih memanfaatkan yang elektronik. Seperti itu, Mas. Teman-teman ada tanggapan? Mungkin bisa ada contohnya kayak seperti apa, Mas? Baik, Mas. Iya. Barangkali ada contoh? Kalau di instansi saya seperti di Puskesmas Ranugedang itu untuk pelaporan di situ pelaporan khususnya untuk program saya ya Mas ya. Jadi untuk petugas Promkes itu ada pelaporan sendiri yaitu namanya Komdat. Jadi itu isinya tentang pelaporan tentang posyandu. Nah, jadi itu setiap bulan itu kita mengentry
Jadi kita mengentry hasil dari laporan tiap desa yang dikumpulkan ke saya, kemudian saya entry ke aplikasi Komdat itu. Oke. Berarti sudah ada penggunaan internet of things ya Mbak ya, di tempat kerjanya Mbak Neni ya Mbak ya. Iya, sudah ada Mas. Terus mungkin ada yang menurut Mbak Iska gimana Mbak Iska? Kalau di inspektorat mungkin terkait dengan surat dinas ya Mas ya. Jadi pembuatan surat dinas itu pakai e-Perjil itu, tapi terintegrasi sama Pemkap sudah. Pemkap Probolinggo. Jadi kalau saya lihat ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, sepertinya itu ini setuju atau enggak ya teman-teman ya, bahwa pemerintah kabupaten kita itu sebenarnya mendukung dengan adanya Internet of Things. Kira-kira gimana? Izin Ya, Mas. Mas Putra? Ya. Kalau menurut saya dari dua teman yang memaparkan contoh di instansi masing-masing, Pemkab telah melaksanakan IoT dengan baik meskipun ada kekurangannya. Contohnya kalau di saya terkait sarana dan prasarana Mas ya. Itu ada komputernya Mas ya. Tetapi untuk internet ketika padam itu tidak stabil Mas. Jadinya tidak ada fasilitas genset sehingga kita terkendala oleh keadaan Mas. Misalkan kita padam dapat menghambat pekerjaan gitu Mas. Ya sih. Kalau memang dilihat memang kalau terkait dengan sarana prasarana, kira-kira di tempat teman-teman juga bagaimana dengan misalnya komputernya atau wifi-nya atau jaringan internetnya, atau mungkin ya seperti dikatakan Mas Putra tadi, sarana penunjang untuk menyalakan listrik aja seperti genset. Apa temannya OPD di tempatnya teman-teman itu apa sudah dilengkapi dengan genset seperti itu? Oke, izin menjawab ya Mas. Iya, Mbak. Kalau di tempat kami puskesmas, karena memang sarana kesehatan untuk genset itu memang diharuskan ada ya, karena untuk menghindari hal-hal yang emergensi seperti itu. Jadi apabila ketika mati lampu, genset itu langsung otomatis nyala. Jadi sistem listrik dan lain sebagainya juga mengikuti. Oh iya, menambahkan juga di puskesmas itu ada yang namanya Simpus ya. Simpus itu adalah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Merupakan aplikasi yang dibuat khusus dan terstruktur untuk membantu memudahkan pencatatan dari pendaftaran di loket, kemudian di ruang pemeriksaan hingga pengambilan obat seperti itu nanti terekam di Simpus itu. Berarti dengan adanya itu lebih mudah ya Mbak Maila? Oke, lebih memudahkan Mas. Jadi pekerjaan kita lebih efektif dan lebih efisien seperti itu. Nah, kita bicara tentang IoT, tentu kan terkait dengan SDM juga ya. Kalau IoT-nya sudah bagus, internet of-nya itu sudah bagus ya. Tetapi bagaimana dengan operatornya, bagaimana dengan SDM-nya? Bagaimana tanggapan teman-teman kalau di tempatnya teman-teman bagaimana? SDM-nya. Mbak Neni mungkin Mbak Neni. Kalau di tempat saya sebenarnya untuk masalah SDM ya Mas, karena operatornya itu saya sendiri yang untuk menginput di aplikasi tersebut itu jadi saya sendiri. Jadi tidak ada masalah untuk masalah SDM-nya. Tapi yang lainnya bagaimana Mbak? Untuk pegawai yang lain apa bisa mudah atau bisa lah, atau mungkin ada yang terkendala dengan pengoperasionalnya? Kalau untuk pegawai lain sebenarnya kan aplikasi ini itu khusus untuk
Promkes, Mas. Jadi untuk pegawai lain tidak menggunakan seperti itu. Oh, gitu ya. Iya, jadi ini untuk aplikasi pelaporan aja sih, Mas. Oke, oke, oke. Nanti total ada berapa, Mbak? Yang tadi Mbak Neni itu apa, Mbak, tadi jabatannya, Mbak? Kenapa, Mas? Jabatannya tadi apa, Mbak Neni? Jabatan. Aplikasi pelaporan Komdat. Enggak, jabatannya, Mbak. Oh, jabatannya penyuluh kesehatan masyarakat, Mas. Oh, ada banyak tapi, Mbak, ya. Kenapa? Di puskesmas itu ada banyak memang. Penyuluhnya, Petugas. Mas. Ya, petugas penyuluh itu. Ada, hanya saya saja, Mas. Oh, cuma satu orang ya? Iya. Oke, oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Neni. Iya. Mbak Maila tuh mungkin mau menambahkan? Oke, untuk Simpus itu tadi terkait SDM-nya, insya Allah sudah mumpuni semua, karena memang sebelum istilahnya itu menggunakan aplikasi itu memang dilatih dulu bagaimana cara-caranya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penginputan data seperti itu. Jadi ada petugasnya masing-masing, misalkan di pendaftaran itu juga sudah ada SDM dan sarananya komputer. Jadi begitu pasien datang, Mas, langsung kita input di Simpus itu. Kemudian akan terhubung ke bagian pemeriksaan, misalkan ke poli umum. Nanti bagian di poli umum adminnya akan meneruskan yang dari loket. Setelah melakukan pemeriksaan di poli umum, pasien akan diarahkan ke bagian farmasi. Nah, adminnya yang di farmasi juga menginput proses yang dari poli umum sebelumnya seperti itu. Jadi masing-masing itu sudah punya rekam medisnya atau recordnya di sistem itu. Jadi insya Allah SDM-nya sudah mumpuni. Halo, Mbak Rizka. Ya. Terkait dengan SDM, Mbak, SDM yang untuk mengoperasikan atau paham lah tentang Internet of Things di OPD-nya Mbak Rizka gimana, SDM-nya? Oke, saya kan tadi contohnya yang mengenai e-perdin itu ya. Itu di tiap bidang itu sudah ditunjuk satu sebagai operator untuk mengentry tentang surat dinasnya di e-perdin itu. Jadi ada salah satu staf yang khusus untuk bagian ngentry itu, Mas. Mengaplikasikan e-perdinnya itu. Oke, teman-teman kan tadi kan sudah menjelaskan ya Internet of Things-nya di tempat kerja masing-masing. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan, Mbak, apa kelemahan dari IoT, Internet of Things yang sekarang ini setelah lagi sedang berjalan. Mbak Maila tuh mau Mbak kasih pandangan? Iya. Kalau di puskesmas kami, kendalanya yaitu, Mas, mungkin listrik dan jaringan internet itu. Tapi bisa istilahnya itu bisa diatasi dengan menggunakan genset. Kami itu misalkan listriknya mati atau mati lampu begitu ya, gensetnya sudah otomatis nyala. Kecuali kalau memang gensetnya sedang trouble begitu, ya mau nggak mau kita manual lagi. Jadi kita mencatat manual, nanti kalau listrik sudah nyala, baru kita entry kembali di Simpus, seperti itu. Oh, tapi tidak ya, Mbak ya. Tidak ada masalah. Kalau misalnya mati terus itu, Mbak, apa namanya? Bagaimana dengan operasi puskesmasnya itu sendiri, Mbak? Maksudnya dengan berjalannya kegiatan operasionalnya, maksudnya, Mbak, ketika listrik itu padam di tempatnya Mbak Maila. Atau memang berhenti? Berhenti, Mas, nggak bisa. Kita memang bergantungnya ke listrik dan jaringan internet itu begitu.
Ya kalau untuk pelayanan yang selain UGD ya, yang tanpa tindakan ini mungkin masih menggunakan center yang manual itu begitu. Kecuali kalau memang Jadi harus ada tindakan. kalau mau tak simpulkan ya sebenarnya itu Internet of Things ini memang ada kelemahan yang terbesar, yaitu adalah power, yaitu Ya, terkait dengan sumber daya, terutama listrik. Jadi ketika listrik padam, maka disitulah kelemahannya dari Internet of Things-nya, dari penggunaan perangkat-perangkat yang sebenarnya itu sangat kita andalkan. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan terkait dengan kelemahannya lagi, kelemahan dari ini. Izin menambahkan Mas ya. Mungkin Ya. kelemahannya dari SDM itu sendiri Mas. Jadi Internet of Things kan terkait input sendiri Mas ya. Ketika SDM yang menginput itu tidak berintegritas, maka data yang disampaikan itu tidak 100% benar Mas. Jadi ada manipulasi data gitu Mas. Mungkin kelemahannya di situ. Oke, tadi kita catat dulu. Kelemahannya adalah di SDM dan satu adalah sumber daya. Oke. Nah, untuk kalau kita lihat dari kelemahan, setelah itu kan kita lihat dari kelebihannya. Kira-kira ada teman-teman yang mau menambahkan kelebihan dari penggunaan ini Internet of Things? Nggak bisa. Mas Putra mungkin mau nambahkan. Mungkin kelebihannya itu lebih efisien Mas. Jadi kalau misalkan untuk pelaporan Mas ya, misalkan pelaporannya harus ke pemerintah kabupaten atau Pemkab di Keraksan. Kita cukup menginput di instansi masing-masing, misalkan kayak Mbak Maila itu kan di Bantaran, tidak perlu ke Keraksan gitu Mas. Untuk Mbak Neni kan tempatnya di Ranu Gedang kan jauh Mas, untuk pelaporan tidak perlu turun dulu Mas. Jadi bisa input data langsung di puskesmas itu Mas. Lebih efisiensi waktu Mas. Ya, efisiensi, kalau aku bisa menambahkan ya efisiensi waktu dan efisiensi biaya mungkin ya. Iya. Gimana teman-teman? Setuju? Ya, kira-kira ya itulah efisiensi biaya, efisiensi waktu. Nah, tentu ya untuk yang namanya Internet of Things ini tetap kita sebagai CPNS kita juga melihat tantangan bahwa di depan itu penerapan Internet of Things itu akan mengalami banyak tantangan. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang tahu apa itu tantangannya dari ini penerapan Internet of Things di Pemkab kita. Neni, Mbak Neni. Ya, baik Mas, terima kasih. Untuk tantangannya, sebenarnya kan kita ke depannya itu melakukan adaptasi terus ya. Setiap ada perubahan, maupun itu dari internet atau yang lain, kita harus siap untuk beradaptasi dengan adanya internet itu. Ada yang mau ditambahkan kira? Kalau saya kira Internet of Things bisa kita simpulkan dari 3 hal itulah yang paling utama ya. Apa kira-kira benar seperti itu enggak? Kira-kira teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? cukup Mas. Cukup ya. Oke. Ya, semoga dari kita hasil diskusi kita terkait dengan Internet of Things, bahwa kita semua sebagai CPNS yang kedepannya akan menjadi generasi selanjutnya dalam
menjalankan pemerintahan. Kita adalah bagian dari pemerintahan, kita adalah generasi-generasi berikutnya yang semoga kita bisa membawa perubahan bagi pemerintah kita pada umumnya dan juga OPD kita masing-masing pada khususnya. Saya kira cukup sekian ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau ditambahkan, kita tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.